Jadi selamat siang di Jakarta, selamat pagi dari kota London. Dan Selamat pagi Bu Annabel. Mohon maaf, saya akan memandu diskusi dengan seorang pakar manuskrip Melayu, dalam hal ini Ibu Dr. Annabel Tehgalop dari The British Library ya. Selamat pagi waktu London Bu Annabel. Selamat pagi Pak Oman, selamat siang semua hadirin di Jakarta. Ya, terima kasih banyak, syukurlah. Sebagai pengantar saja untuk diskusi ini, kita akan berdiskusi selama 1 jam. 1 jam ke depan, 30 menit nanti akan diisi oleh Ibu Annabel memaparkan tentang hasil penelitiannya yang sekarang sudah menjadi buku yang nanti akan dijelaskan oleh Bu Annabel. 30 menit nanti kita akan berdiskusi ya. Ibu dan Bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, maaf ini kalau saya agak grogi sedikit ya, karena ini baru pertama kali saya memandu Ibu Annabel dalam acara webinar ini ya. Ini bukunya yang akan kita diskusikan berjudul Malaysia from the Islamic World of Southeast Asia. Ini tahun 2019. Buku ini terbit oleh Yayasan Lontar bekerja sama dengan The British Library. Tentu saja nanti Ibu Annabel akan menjelaskannya. Saya sedikit saja menjelaskan bahwa Ibu Annabel Tehgalop, Dr. Annabel Tehgalop ini sekarang sebagai kurator di British Library untuk Asia Tenggara ya, untuk dunia Nusantara khususnya sumber-sumber Asia Tenggara di British Library. Ibu Annabel ini sejak akhir tahun 80-an, barangkali sejak tahun 1989, itu sudah menghasilkan karya-karya yang terkait dengan sumber-sumber tertulis, dokumen-dokumen, surat, dan manuskrip dari Asia Tenggara, dari Nusantara, khususnya untuk yang berbahasa Melayu. Jadi aspek-aspek surat dan dokumen berbahasa Melayu inilah yang kemudian menghantarkan pada penelitiannya tentang cap, ya, Malaysia, tentang cap Melayu yang akan didiskusikan. Karena waktu walaupun sedang menjalankan tugas di Jeddah. Dan selamat siang kepada para hadirin di Jakarta, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada acara Jack Tent dan juga kepada Lontar Literary Festival ini. Mohon dipasang slideshow ya para admin supaya lebih supaya akan mengilustrasikan ya bahan-bahan materi yang ingin saya sampaikan. Jadi mohon dipasang PowerPoint, kirim. Terima kasih. Jadi inilah buku yang akan dibahas hari ini, yang baru seperti kata Pak Oman, baru diterbitkan oleh Yayasan Lontar, dari Melayu untuk Dunia Library pada tahun 1991. Judulnya Surat Emas Budaya Tulis di Indonesia. Next slide. Buku ini mendampingi pameran Surat Emas yang diadakan di Perpustakaan Nasional pada tahun 1991, dan pameran ini memamerkan berbagai surat-surat raja dari seluruh Nusantara. Pameran dibuka di Jakarta dan kemudian next slide. Kemudian pindah ke Yogyakarta. Dianjurkan bersama dengan Festival Kraton di Yogyakarta dan sempat disaksikan ribuan pengunjung setiap hari, terutama di Yogyakarta. Jadi bahan yang dipamerkan surat-surat emas itu ialah surat raja-raja dari seluruh Nusantara yang ditulis kepada pembesar Eropah, dan hampir semua ditulis dalam bahasa Melayu. Karena bahasa Melayu sebetulnya berfungsi sebagai bahasa perantara di seluruh Nusantara, sehingga seluruh kawasan ini biasanya dijuluki The Malay World, dunia Melayu. Bahasa Melayu ditulis dengan huruf Arab yang juga bisa disebut huruf Jawi.
Dan seringkali surat-surat raja ini sangat indah, dihiasi dengan bunga-bungaan emas dan warna-warni. Next slide. Jadi surat emas ini berasal dari seluruh pelosok. Next slide. Saya sungguh terpesona dengan keindahan surat emas ini karena selain hiasannya, setiap unsur surat, misalnya kepala surat ialah beberapa kata-kata dalam bahasa Arab yang memuji Tuhan yang selalu diletakkan di bagian atas surat. Jadi setiap surat emas Nusantara akan meletakkan kepala surat pada tempat-tempat yang sesuai. Selain itu, pembukaan surat bahasa basa-basi yang resmi yang digunakan untuk menyampaikan kabar dan salam antara satu sultan kepada seorang pembesar yang lain disebut dalam bahasa Melayu sebagai puji-pujian. Dan bagian ini juga disesuaikan dengan keperluan surat masing-masing. Dan juga cap atau stempel yang diletakkan pada suratnya. Posisinya harus juga sangat sesuai, harus sesuai dengan taraf kedua orang yang sedang surat menyurat, sang pengirim surat dan sang penerima surat. Next slide. Next slide. Thank you. Okay, jadi bahkan surat yang tidak berhiasan pun, yang tidak punya iluminasi, seperti surat Sultan Siak ini, setiap unsur tetap terjaga dengan baik. Seperti kepala surat yang terlihat di bagian atas surat, baris pertama puji-pujian yang selalu ditulis dengan khat atau kaligrafi yang sangat indah, dan juga penutup surat atau termaktub surat, dan juga cap yang letaknya seperti dalam surat ini, di mana titik tengah cap sejajar dengan baris pertama surat. Ini akan mencerminkan bahawa kedua pengirim dan penerima surat berderajat yang sama. Jadi setiap unsur surat bisa dibaca dan bisa diteliti. Dan sebetulnya setiap unsur surat memerlukan penelitian yang sangat mendalam, dan saya bisa memilih yang mana-mana dari semua unsur surat ini untuk dikaji secara lebih lanjut. Dan akhirnya saya memilih cap. Nah, mungkin saya harus menerangkan penggunaan istilah cap ini karena mungkin agak aneh kedengaran untuk zaman sekarang. Kalau dalam bahasa Inggris seal atau bahasa Indonesia sekarang ini stempel, tetapi saya tidak suka menggunakan istilah stempel karena ini bahasa Belanda, tetapi bahasa cap ialah bahasa Melayu atau perkataan atau istilah bahasa Melayu yang digunakan dalam surat-surat Melayu sendiri dan dalam semua naskah Melayu pada zaman itu. Jadi saya selalu menggunakan istilah cap kalau saya membahas seals atau stempel. Jadi saya teruskan kajian saya di SOAS di Universitas London dan pada tahun 2002 menyelesaikan disertasi saya berjudul Malay Seal Inscriptions, A Study in Islamic Epigraphy from Southeast Asia, atau dalam bahasa Indonesia, tulisan pada cap Melayu, kajian epigrafi Islam di Asia Tenggara. Tetapi masih memerlukan hampir 20 tahun sebelum katalog cap dari disertasi saya berhasil diterbitkan. Next slide. Dan inilah buku yang baru diterbitkan lontar, Malay Seals from the Islamic World of Southeast Asia. Sebetulnya ada dua sampul yang berbeda. Satu sebelah kiri, ini edisi Yayasan Lontar untuk Indonesia, dan yang sebelah kanan edisi NUS Press di Singapura. Tetapi isi buku yang setebal 500 halaman ini tetap sama dalam kedua edisi buku ini. Next slide. Jadi
Isi buku ini mengandungi satu katalog yang mengandungi lebih dari 2,000 cap Melayu dari seluruh Asia Tenggara selama 400 tahun. Jadi cap ini berasal dari seluruh pelosok, misalnya dari Aceh, Indragiri, Siak, Jambi, Palembang di Sumatera, sampai ke negeri Melaka, Johor, Pahang, Terengganu di Semenanjung Melayu, di Pulau Kalimantan, Pulau Borneo, selain Pontianak, Banjar, Sambas, Matan, juga wilayah negeri Brunei Darussalam, dan bahkan sampai ke Filipina Selatan, wilayah Islamnya, misalnya Pulau Mindanao dan Kepulauan Sulu, dan sampai di bagian timur Nusantara, Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara, dan juga termasuk Pulau Jawa dan Pulau Madura. Dan istilah cap Melayu difahamkan sebagai cap dari Asia Tenggara yang mengandungi tulisan dalam huruf Arab, baik berbahasa Arab atau berbahasa Melayu, atau sekali-sekali termasuk bahasa Jawa dengan huruf pegon atau bahasa daerah yang lain seperti bahasa Aceh. Jadi apa sebetulnya yang begitu istimewa dengan cap Melayu sehingga saya terus mengkajinya selama hampir 20 tahun. Sorry, slideshow terlalu cepat. Maaf, slideshow terlalu cepat. Tolong pulang pada next slide. Next. Terima kasih. Okay. Saya selalu menjawab cap Melayu seperti kartu nama yang digunakan pada zaman kuno untuk kartu nama seperti zaman sekarang. Dari kartu nama biasanya kita bisa mengetahui bukan hanya nama dan pekerjaan seseorang yang tertulis di atasnya, tetapi juga gaya dan seleranya. Dan begitulah pula dengan cap. Jadi inilah salah satu cap kesayanganku yang mungkin cukup sering dilihat oleh orang lain karena saya menggunakan cap ini sebagai gambar saya di berbagai medsos seperti Facebook dan Twitter. Ini cap Raja Jambi, ini cap Sultan Jambi, Raja Jambi pada abad ke-17. Dan inilah salah satu cap Melayu yang paling awal yang menampakkan unsur kesenian yang halus dalam pinggiran yang penuh dengan gambar bunga dan dedaunan. Jadi saya sangat suka cap ini karena keseniannya, unsur keseniannya yang begitu halus. Next slide. Jadi apa yang ditulis pada cap itu? Sebetulnya cap syarat dengan informasi yang sangat bermakna dan sangat berguna untuk penelitian sejarah. Selain nama si pemilik cap, sang pemilik cap, juga biasanya disebut gelarannya dan kadang-kadang juga nama bapaknya, tanggal, negerinya, dan diiringi istilah agama dan kadang-kadang ada juga unsur azimatnya. Seperti cap yang dipaparkan sekarang ini adalah cap yang di Pertuan Muda Riau yang memberi namanya dan juga gelarannya yang di Pertuan Muda, nama bapaknya dan juga tanggal. Jadi begitu banyak bahan yang begitu penting untuk yang bisa digunakan oleh para sejarawan yang tercantum dalam satu areal yang sangat kecil sekali. Next slide, please. Jadi alat cap atau dalam bahasa Inggris seal matrices biasanya terbuat dari logam. Untuk kalangan raja dan para sultan dan pembesar digunakan logam yang berharga seperti perak dan sekali-sekali perak yang disuapi emas juga. Tetapi kalangan orang yang lebih rendah pangkatnya digunakan kuningan atau perunggu. Next slide. Jadi dengan alat cap ini itu ditertera pada kertas dengan menggunakan berbagai bahan seperti tinta atau lilin
merah, tetapi paling sering di seluruh Nusantara adalah jelaga dari asap pelita. Ini sedikit aneh karena bahan itu tidak digunakan di bagian lain di dunia, tetapi di seluruh Asia Tenggara, biasanya cap logam itu diletakkan di atas api lilin sehingga jelaga dari api itu mengumpul dan baru kemudian dibubuh pada kertas. Next slide, please. Jadi cap dalam katalog saya dikumpulkan dari berbagai sumber seperti surat-surat, surat perjanjian, surat yang dikirim antara berbagai orang. Next slide. Dan ini gambar yang sangat menarik karena ini satu-satunya gambar yang menangkap saat seorang juru tulis istana sedang meletakkan cap sultan di atas lilin. Jadi sang juru tulis di dalam gambar ini bersila duduk di atas lantai sedang menulis surat perjanjian antara negeri Brunei, Kesultanan Brunei dengan pihak Inggris, dan cap Sultan Brunei dalam tangannya sedang diletakkan di atas api lilin supaya mengumpulkan jelaga sebelum bisa dibubuh pada kertas. Jadi ini proses membuat cap pada kertas. Tetapi selain jelaga juga digunakan bahan-bahan lain. Next slide. Seperti lilin merah sering digunakan di Pulau Jawa, dan ini salah satu surat perjanjian kerajaan Kesultanan Banten dengan pihak Belanda yang dan di Banten cap selalu digunakan dengan lilin merah. Next slide. Nah, dan bahan lain yang bisa digunakan ialah tinta atau dakwat dalam berbagai warna seperti warna hitam atau warna merah. Nah, ini salah satu cap kesayanganku. Sangat kecil sekali, mungkin cap ini dipakai sebagai cap cincin. Cap ini berasal dari negeri Kedah di Semenanjung Melayu, dan tulisannya sangat sederhana, hanya nama sang raja dan nama bapaknya, Raja Abdullah Ibn Muazzam Shah. Tetapi saya sangat suka cap ini karena letaknya bagian perkataan dilakukan sebegitu berhati-hati dan sebegitu berdasarkan pengetahuan yang sangat mendalam, sehingga nama Raja Abdullah, bagian kata Allah dari nama Abdullah, perkataan Allah diletakkan pada posisi yang paling atas dalam cap ini sebagai tanda hormat. Jadi pada satu pihak boleh dikatakan cap ini hanya mengandungi nama orang, tetapi dengan unsur desainnya dijadikan semacam an emblem of piety, an expression of piety. Jadi orang yang bisa menunjukkan rasa hormatnya pada Tuhan dengan perletakan kata Allah di bagian paling atas. Jadi ini justru bahan-bahan seperti ini yang kita dapat kaji dan dapat menarik dari apa yang ditulis di atas cap. Next slide, please. Salah satu unsur yang sangat khas cap Melayu dari seluruh Nusantara ialah bentuknya, dan bentuknya cenderung menggunakan bentuk yang menyerupai bunga berkembang yang sangat jelas terpengaruhi bunga teratai. Tetapi yang harus diperhatikan ialah jumlah kelopak dalam cap ini yang hampir selalu 8, atau kalau tidak 8, selalu setidak-tidaknya jumlahnya selalu kali 4, seperti 4, 8, 12, dan 16. Next slide. Ini jelas berakar pada zaman pra-Islam, zaman Hindu-Buddha, di mana bunga teratai mempunyai
makna yang sangat mendalam, dan bunga teratai dianggap sebagai satu lambang kesucian dan keikhlasan, dan bunga teratai sering digunakan sebagai tempat duduk para dewa dan para raja. Jadi sejak waktu itu bentuk bunga teratai sangat sakral dan sangat penting di berbagai konteks di seluruh Nusantara. Next slide. Baiklah, jadi sekarang saya akan tampilkan beberapa cap Melayu yang saya anggap sangat penting, termasuk yang ini, cap Melayu yang paling awal ditemui. Tidaklah mengherankan kalau cap ini berasal dari Maluku, dari Pulau Ternate, pada tepatnya karena Maluku memainkan peranan yang sangat penting pada abad ke-16 dalam jalur rempah yang menghubungkan Kepulauan Melayu dengan dunia. Next slide. Sayang sekali cap sangat awal, cap Sultan Ternate ini yang tampil di sebelah kiri tidak terbaca dengan jelas karena sudah rusak sedikit sekarang. Tetapi dengan bekas yang masih ada, sangat jelas bahawa cap ini mungkin bukan buatan lokal, bukan buatan tempatan di Ternate. Ini merupakan barang luks yang diimpor zaman itu dan Iran atau India karena gaya khasnya sangat menyerupai cap sezaman dari Iran atau dari Empire Timurid pada masa itu. Dan salah satu contoh cap Iran yang sezaman dengan cap Ternate itu dapat dilihat pada sebelah kanan, dan gaya khasnya persis sama dan bahkan permulaan tulisan Al-Wathiq tetap sama juga. Next slide. Setelah cap Ternate, inilah cap Melayu kedua yang tertua diketahui yang berasal dari Aceh. Inilah cap Sultan Alauddin Riyad Shah dari sekitar tahun 1602. Dan cap ini sangat istimewa karena memperlihatkan pengaruh Utsmaniyah dalam desainnya dan juga teknisnya. Pada masa itu terdapat semacam trend atau fashion di Istanbul, di wilayah Utsmaniyah, untuk membuat cap dengan dua jenis ukiran tembus dan ukiran timbul. Untuk bagian ukiran tembus, yang saat dicapkannya pada kertas dengan tinta akan menghasilkan tulisan putih dengan latar berwarna hitam, sedangkan bagian yang ada ukiran timbul akan menghasilkan tulisan dengan berwarna dengan latar putih. Jadi dalam cap Sultan Aceh ini memang ternampak bahawa bagian tengah ada tulisan berwarna hitam berlatar putih, pada pinggirannya tulisan berwarna putih berwarna hitam. Berarti ada dua jenis teknik ukiran yang digunakan pada cap Sultan Aceh itu, dan sebelah kanan ada satu cap bandingan dari Istanbul pada zaman yang sama juga dengan dua jenis ukiran itu. Dan mungkin patut dicatat bahawa ini satu-satunya cap Nusantara yang menggunakan dua jenis ukiran itu yang betul-betul membenarkan hubungan dengan Utsmaniyah. Jadi ini menjelaskan dan cap bisa menggambarkan dan membayangkan hubungan masa itu antara Nusantara dan dunia, dengan dunia Melayu dan dunia luar. Next slide. Aceh juga menghasilkan cap yang lain yang sangat istimewa dengan pengaruh tamadun Islam yang besar yang lain. Kerajaan Mughal di India sangat terkenal dengan cap Raja Mughal yang sangat istimewa karena selalu meletakkan nama raja yang sedang berkuasa dalam bagian tengah, dikelilingi sejumlah lingkaran kecil yang masing-masing mengandungi nama moyangnya, hingga ke nama Amir Timur yang terkenal itu.
Next slide. Jadi dan cap khas Raja Mughal ini dicontohi para Sultan Aceh mulai pada zaman Sultan Safiatuddin Tadul Alam Shah, anak Raja Iskandar Muda pada abad ke-17 dan tetap bertahan sampai Sultan Aceh terakhir Muhammad Daud Shah pada akhir abad ke-19. Jadi setiap Raja Aceh mempunyai cap dengan bentuk yang sama, hampir sama, dengan nama sang Raja yang sedang bertakhta di tengah dan nama para Raja sebelumnya di lingkaran kecil yang mengelilinginya. Sehingga sangat mudah untuk mengenal cap Raja Aceh. Tidak usah membaca tulisannya, hanya dari bentuknya dapat diketahui ini cap Sultan Aceh. Next slide. Dan hal ini tidak hanya terjadi di Aceh tetapi di berbagai istana Nusantara yang lain. Dan salah satu negeri Melayu yang lain yang mempunyai cap dengan bentuk yang begitu khas sehingga langsung dapat diketahui asalnya ialah cap para Sultan Pontianak dari keluarga Al-Qadri. Setiap Sultan Pontianak yang menggunakan cap berbentuk segi 8 berbentuk intan seperti ini dan juga hanya dari bentuk cap langsung dapat diketahui bahwa ini cap Kesultanan Pontianak. Tetapi satu hal yang lain yang khas tentang cap Pontianak ini ialah istilah-istilah keagamaan di pinggirannya, berbagai asmaul husna, tetapi ditulis secara dengan huruf terpisah. Cara penulisan yang agak khas ini digunakan karena di dalam berbagai buku ilmu huruf ada kepercayaan bahwa penulisan dengan huruf terpisah akan menambah kekuatan apa yang ditulis. Jadi dengan demikian nama Allah yang ditulis dengan huruf terpisah dalam pinggiran cap ini dianggap bisa memberi perlindungan kepada nama sang raja yang ditulis di tengah-tengah. Next slide. Nah, jadi sebetulnya ada banyak cap kesayanganku karena begitu banyak cap yang ada keistimewaan masing-masing. Jadi ini cap Sultan Jambi, Sultan Jambi yang terakhir, Sultan Taha. Dan ini satu-satunya cap Melayu dengan khat berbentuk atau kaligrafi tulisan bahasa huruf Arab yang berbentuk binatang atau dalam bahasa Inggris zoomorphic calligraphy. Jadi nama sang Raja, sang Sultan ditulis dalam bentuk burung. Dan ini satu-satunya cap Nusantara yang diketahui dengan zoomorphic calligraphy. Next slide. Dan ini cap terakhir yang akan saya tayangkan hari ini. Ini salah satu cap yang lain yang sangat saya sukai. Ini cap Raja Abdullah dari Riau. Namanya sangat sederhana, tulisan cap ini. Abdullah bin Hasan, tetapi ditulis dengan menggunakan satu gaya kaligrafi atau khat yang sangat terpengaruh dari Utsmania zaman itu. Namanya khat Musana yang sangat populer atau khat cermin, khat kaca, sehingga setiap huruf ditulis 2 kali lipat seolah-olah tercermin di kaca dan sangat susah untuk dibaca, tetapi berdasarkan titik-titik yang ada dapat dibaca bahwa ini tulisannya Abdullah bin Hasan. Sebetulnya masih banyak sekali cap kesayanganku, tetapi mengingat waktu sangat terbatas, mungkin saya akan berhenti di sini. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu lagi, silakan membeli buku katalog cap Melayu dari Yayasan Lontar. Dan saya yakin Lontar akan bisa kasih korting atau harga istimewa pada semua peserta ceramah ini. Tetapi untuk mengakhiri ceramah, mudah-mudahan para hadirin bisa menangkap dan bisa mengerti kecintaan saya pada cap
yang bukan hanya melayang dari Melayu untuk dunia, tetapi juga memperlihatkan bahwa ada banyak tamadun dunia yang masuk ke dunia Melayu membawa pengaruhnya sendiri. Jadi ini perjalanan dua arah, dan hal ini dan banyak bahan bersejarah yang lain yang sangat penting tercermin dari cap. Jadi cap Melayu sesungguhnya bisa disebut sebagai masterworks in miniature, merampung seluruh dunia dalam bentuk yang hanya sebesar mata wang. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Annabel. Presentasi buku yang sangat tebal sesungguhnya. Bukunya ini kalau lihat jumlah halamannya ada 785 halaman. Berikut indeks dan lain-lain ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Annabel ringkasannya tentu saja. Saya sangat kagum sekali karena 20 tahun sebelum terbit tahun 2019 ini kemarin ya bukunya. Tentu saja teman-teman para pecinta kajian sumber-sumber tertulis Melayu Nusantara khususnya, ini adalah salah satu contoh bagaimana Ibu Annabel sebagai peneliti sangat betul-betul menghayati bidang penelitiannya. Tadi kita mendengar beberapa kali Bu Annabel menggunakan istilah, inilah salah satu cap kesayanganku. Jadi bukan lagi sekedar material penelitian, tapi sudah menjadi bagian dari jiwanya ya. Terima kasih banyak Bu Annabel. Teman-teman sekalian, sebelum saya membuka diskusi, saya kira apa yang disampaikan Bu Annabel tadi dari buku yang sangat tebal itu lebih banyak tadi itu yang sudah disampaikan tentang strukturnya, tentang isinya, tentang capnya, yang itu saja sudah menggambarkan keragaman dari budaya Nusantara, keragaman etnisnya, keragaman bahasa, asal-usulnya ya. Bahkan kalau membaca beberapa halaman lagi akan menemukan gambaran tentang keragaman istilah-istilah gelar untuk orang, untuk para pembesar. Masing-masing daerah itu berbeda-beda. Jadi dari penelitian tentang cap saja, Bu Annabel bisa memperlihatkan bagaimana keragaman Nusantara yang ada ya. Nah, mungkin kita akan berdiskusi, terutama lalu setelah ditunjukkan tentang struktur cap itu, mungkin dari pendengar, dari para peserta juga ada yang ingin mengetahui konteksnya, mengapa cap itu ada, siapa penggunanya, siapa pembuatnya, dan untuk apa kegunaannya. Nah, barangkali nanti kita akan coba diskusikan juga dengan Bu Annabel ya. Ini kita masih ada waktu tentu. Terima kasih Bu Annabel sudah tepat waktu, ada 30 menit untuk berdiskusi ya. Ada beberapa pertanyaan, saya ingin sampaikan dulu terima kasih kepada para peserta. Yang pertama saya sampaikan pertanyaan dari atas nama Ayung Notonegoro dari komunitas Pegon di Banyuwangi ya. Ini satu komunitas yang sangat aktif juga untuk mempromosikan tradisi tulis Nusantara dalam bentuk manuskrip ya. Yang pertama pertanyaannya, adakah cap yang menggunakan aksara lain selain Arab Melayu tentu? Yang tadi sudah disampaikan, misalnya dengan Honocoroko yang ditemukan di Asia Tenggara, atau juga mungkin dengan aksara yang selain Honocoroko, selain Arab Melayu, apakah ada cap yang menggunakan itu? Kemudian adakah praktek apakah ada praktek penipuan cap yang dilakukan oleh pihak lain? Nah, mungkin sementara itu dulu Bu Annabel, silakan. Baiklah, terima kasih pertanyaannya. Saya menggunakan definisi cap Melayu sebagai cap yang berasal dari Asia Tenggara yang memuat tulisan dengan aksara atau huruf Arab. Dan justru definisi ini menangkap atau merampung cap dari seluruh pelosok Nusantara kecuali sebagian Pulau Jawa, karena sebagian Pulau Jawa masih menetapkan penggunaan cap berhuruf Honocoroko. Ini saya
ditafsirkan sebagai tanda atau bukti bahawa hanya di Pulau Jawa terdapat tradisi menggunakan cap selama abad. Dan sehingga dengan kedatangan Islam tidak dengan mudah menggantikan praktek yang sudah ada menggunakan cap dengan tulisan Horohoroco dengan cap yang menggunakan aksara Arab. Tetapi di semua bagian lain di Nusantara yang tetap menggunakan aksara tersendiri, seperti seluruh Sulawesi, kerajaan-kerajaan Bugis Makassar yang menggunakan aksara Bugis dan aksara Makassar, tetapi semua capnya dalam bukan hanya aksara Arab tetapi bahasa Arab tulen, hanya bahasa Arab yang digunakan. Jadi tapi di Pulau Madura menggunakan, tapi Kesultanan keraton-keraton Jogja, Solo dan bagian-bagian Jawa yang lain lebih di sana prakteknya lebih cenderung untuk menggunakan cap dalam dengan huruf Horohoroco, dan oleh karena itu tidak termasuk dalam buku saya, dalam katalog saya. Tapi ini sebetulnya satu bidang yang belum pernah dikaji oleh sesiapa pun. Jadi ini satu bidang yang sangat matang ya untuk dijadikan disertasi atau penelitian mendalam oleh teman-teman. Baiklah. Ya, terima kasih Bu Annabel. Saya membaca juga di beberapa halaman yang tentu saja beberapa cap ya, bahwa ada aksara Bugis juga gitu ya. Tapi kebanyakan memang dalam buku ini kan memang untuk yang Arab Melayu ya, berasal dari Palembang. Yang menarik itu Bu Annabel, saya melihat juga dalam buku ini ada cap Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ya. Itu di halaman 690. Mungkin kalau teman-teman membaca bukunya, mengapa menarik? Karena selain ini adalah contoh yang dari selain dunia Melayu, maksudnya selain yang berbahasa Melayu, tetapi juga Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani adalah seorang ulama abad ke-19 di Banten yang sangat terkenal, dan ada capnya di dalam buku ini. Itu satu informasi yang sangat menarik juga saya kira ya. Bu Annabel, mungkin bisa sambil menunggu ada pertanyaan yang lain, mungkin bisa dijelaskan dari tadi kan cap ini identik sekali dengan keraton ya. Apakah memang semua cap itu berasal dari keraton atau ada juga dari orang kebanyakan? Ini pertanyaan yang sangat tepat, Pak Oman, karena sebetulnya memang di Nusantara ini penggunaan cap sangat ketat sekali, hanya digunakan di kalangan keraton, hanya diperbolehkan di kalangan keraton. Jadi cap hanya digunakan oleh sang raja dan juga pejabat-pejabat tinggi yang menerima gelaran atau diangkat raja. Dan ini berbeda sekali dengan keadaan di negara dunia Islam yang lebih luas. Misalnya di seluruh dunia Utsmania, di India, di Iran, di mana semua tahap sosial, semua kelas sosial bisa menggunakan cap, baik pembantu rumah pun bisa bukan hanya bisa menggunakan cap, tapi memerlukan cap untuk melakukan tugas resmi, sebarang tugas resmi. Jadi inilah membuka kemungkinan yang sangat menarik yang berhubungan sangat erat dengan apa yang Pak Oman sampaikan tadi tentang cap ulama-ulama seperti Al-Nawawi. Kalangan yang satu lagi di Nusantara yang memiliki cap ialah kalangan ulami, karena kalangan ulama ini sering menghabiskan cukup banyak masa di Hijaz atau di bagian dunia Islam yang lain, sambil menunaikan ibadah Hajj dan juga belajar selama bertahun-tahun di Mekah dan Medina, dan karena di sana ada keharusan menggunakan cap untuk semua orang, sesampai di Hijaz biasanya mereka
membuat cap atau minta dibuat cap dipesan dari pembuat cap. Jadi sangat gampang untuk membedakan cap yang dibuat misalnya di Hijaz dengan cap buatan lokal di Nusantara, dari gaya kaligrafinya dan juga dari bentuknya. Tentu saja gaya kaligrafinya biasanya lebih terampil buatan wilayah Uthmaniyah, dan bentuknya lebih kecil. Jadi ada cukup banyak cap para ulama yang diketahui. Salah satu cap ulama yang menurut saya paling penting di dalam buku katalog saya ialah cap Syekh Yusuf Al-Makassari. Saya harus memberi satu webinar di Mumbai bulan Januari mendatang dalam satu seri mengenai Hajj, dan saya akan membahas bahan-bahan untuk kajian Hajj dari Nusa Tenggara dan dari Nusantara. Dan cap Syekh Yusuf ini yang bertanggal tahun 1677 adalah cap Nusantara yang pertama yang menggunakan gelaran Al-Hajj. Jadi ini sangat penting untuk cerita Hajj dari Asia Tenggara, tetapi juga membuktikan bahawa kalangan ulama sering menggunakan cap juga. Nah, ini jawaban yang menarik. Terima kasih penjelasannya Bu Annabel, karena kita jadi tahu bahwa sebetulnya tidak hanya dari kalangan kesultanan, dari keraton cap itu dihasilkan, ya, cap yang ada di dalam berbagai manuskrip, meskipun mungkin kebanyakannya dari situ, ya. Nah, saya sebelum saya persilahkan peserta yang lain juga, ya, saya sambil menunggu, ada 1-2 pertanyaan lagi nanti untuk Bu Annabel. Tapi yang menarik tadi terkait dengan haji. Jadi saya membaca di dalam buku ini di halaman 254 dan seterusnya, itu dari Jambi. Jambi ini rupanya menjadi salah satu sumber penelitian Bu Annabel, ya, untuk melihat cap Melayu ini. Dari Jambi ada 20 cap dari jemaah haji asal Kerinci, yang isinya itu sebetulnya dokumennya petisi, ya, di dalam berbahasa Arab, petisi berbahasa Arab kepada otoritas Turki Utsmani, komplain tentang ancaman kolonial Belanda saat itu terhadap jemaah haji dari Aceh, ya. Mungkin Bu Annabel bisa menjelaskan lebih tambahan lebih detail sedikit tentang pentingnya cap yang terkait dengan petisi ini di Jambi. Terima kasih, ya, Pak Oman. Ini salah satu bahan yang sangat menarik, sangat penting yang didapati dari arsip di Istanbul dalam rangka proyek kajian bersama Islam, Trade and Politics Across the Indian Ocean yang mengkaji hubungan selama berabad-abad antara Nusantara dan Empire Uthmani. Dan selama 2 tahun rekan saya, Dr. Ismail Hakakada, melakukan penelitian dalam arsip Istanbul untuk mencari-cari bahan yang bersangkutan dengan Nusantara. Dan beberapa bahan yang didapatinya bersangkutan dengan para jemaah Hajj yang datang dari Nusantara dan sesampainya di Hijaz. Nah, sangat menarik bahawa ada satu petisi seperti kata Kang Oman ini yang disampaikan kepada gubernur di Hijaz, di Mekah, yang merupakan pegawai yang dilantik kerajaan Uthmaniyah, dan petisi ini, ya, memang menyampaikan perasaan tidak senang karena ada gangguan dari pihak Belanda dalam perjalanan dari Nusantara. Tetapi secara resmi untuk setiap petisi yang mau disampaikan kepada pegawai tinggi di kerajaan Uthmaniyah, setiap orang harus menempel cap sendiri sebagai bukti. Ini sebagai tanda tangan. Tetapi untuk para jemaah dari Nusantara, dari Kerinci, karena kebanyakan bukan pegawai istana tetapi orang biasa atau ulama dan sebagainya, tidak mempunyai cap. Jadi semua orang terpaksa memesan cap sesampainya di Hijaz.
sehingga semua cap yang digunakan kelihatan hampir sama dan menyebut tanggal yang sama, iaitu tanggal tahun sesampainya di Hijaz itu. Jadi hanya dari bentuknya dan dari tanggalnya, dari kaligrafinya bisa diketahui bahwa cap ini adalah cap yang dibuat setibanya di Jeddah untuk memenuhi persyaratan resmi bahwa setiap petisi harus harus sebagai pengganti tanda tangan, harus ada cap pengirimnya. Oke, terima kasih Bu Annabel. Saya kira teman-teman peneliti dari sini nanti bisa mengetahui bahwa dari satu sumber yang kelihatannya kecil, ya, cap, tapi bisa merekonstruksi hubungan dunia Melayu dengan dunia luar, bahkan khususnya dalam peradaban Islam Nusantara dalam hal ini, ya. Nah, Bu Annabel, waktu kita masih atau tinggal 5 menit, tetapi ini ada beberapa apresiasi dan juga mungkin ada pertanyaan, tapi nanti singkat saja. Ada apresiasi bahwa ini ternyata dari cap ini menggambarkan hubungan Nusantara dengan Utsmani, dengan Mughal, dengan Parsi. Ada apa istilahnya, ya, jadi saling mengisi, ya, dari sini dipengaruhi oleh dunia luar, tapi dunia luar juga mempengaruhi ke dunia Melayu dan sebaliknya, gitu, ya. Ini dari Malaysia, dari atas nama Abdurrahman Malaysia. Kemudian dari Pak Asep juga ada, ini dari Litbang Kementerian Agama menyampaikan apresiasinya atas penelitian ini. Lalu yang terakhir, tadi disebutkan dalam cap ada juga unsur azimatnya, katanya. Seperti di cap Kesultanan Palembang dan beberapa kesultanan lain. Ada azimat yang disebut tadi. Mungkin Bu Annabel bisa menjelaskan berapa banyak jenis azimat dalam cap itu. Di penutup mungkin singkat, Bu Annabel. Penggunaan cap tidak banyak, terus terang, Pak Oman. Jadi jumlah cap yang mengandungi azimat mungkin ada sekitar 100 atau 70, kira-kira 5%. Tetapi ada hubungan dengan kerajaan-kerajaan atau negeri-negeri tertentu. Dan Pontianak, kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat cukup banyak, dan di Palembang. Dan azimat yang digunakan ada berbagai. Ada satu azimat yang sangat umum dilihat di seluruh dunia Islam, bukan hanya di Nusantara. Ini semacam, dalam bahasa Inggris namanya magic square. Satu aturan penomoran 1 sampai 9 dalam bentuk segi 4. Dan nomor 2, 4, 6, dan 8 dianggap mempunyai kekuatan yang melebihi yang lain. Jadi justru urutan nomor itu 2, 4, 6, 8 digunakan sebagai azimat. Dan dengan menggantikan nomor itu dengan hurufnya dalam urutan abjad, didapati satu kata, tapi kata ini tidak perkataan yang tidak ada arti, tetapi ba, dal, waw, ha, budu. Jadi budu itu digunakan sebagai satu azimat dan sering ditemui di cap di Palembang, di Pontianak dan negeri-negeri lain. Baiklah. Baik. Terima kasih Bu Annabel. Sebetulnya kita ingin sekali terus mendiskusikan buku ini. Tapi kalau dalam waktu 1 jam untuk mendiskusikan 700 sekian halaman memang tidak memungkinkan. Jadi kita peserta untuk membeli bukunya di Yayasan Lontar. Silakan. Sangat menarik. Saya sudah membaca buku ini. Alhamdulillah sudah tamat begitu. Buku ini bisa menggambarkan jaringan seperti yang tadi disampaikan. Selain juga bagi para filolog sebetulnya ini contoh bagaimana melakukan penelitian yang tidak semata-mata teksnya saja, tetapi juga unsur-unsur yang ada di dalam manuskrip itu. Salah satunya adalah cap, ya. Terima kasih banyak Bu Annabel, waktu kita sudah habis, dan terima kasih banyak kepada para peserta sekalian. Terakhir Bu Annabel, closing statement, silakan.
Oh, seandainya ada satu orang pun yang jatuh cinta pada Cap seperti saya akan merasa sangat puas. Terima kasih. Itu kata kunci yang sangat menarik. Terima kasih banyak. Jadi mudah-mudahan akan lebih banyak yang mencintai Cap Melayu supaya bisa lebih kaya lagi. Terima kasih para peserta sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih kepada Yayasan Lontar dan mitra-mitranya yang sudah menyelenggarakan acara yang sangat bermanfaat ini. Terima kasih dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore juga buat semuanya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui news video portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Midcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Midcom.id, digitally inspire people. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang. Daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu, jam 6 sore lewat 45 menit. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda www.mediaindonesia.com dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, Views and News. Dalam setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya. Disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan Jawa Post Group. Jawa Post TV, paling Indonesia. Kebebasan pers dan gelombang era digital menghadirkan ribuan bahkan jutaan informasi dan data setiap harinya. Beragam data dan informasi berserak di berbagai tempat seiring dengan perubahan dunia yang bergerak begitu cepat. Media-media baru pun bermunculan, namun kualitas informasi seolah tak lagi menjadi prioritas. Bahkan tak sedikit yang abai pada etika jurnalisme. Untuk menjawab tantangan itu, Kata Data hadir sejak April 2012 sebagai portal media di bidang ekonomi dan bisnis. Beragam sektor diulas mulai dari finansial, energi, pangan, hingga industri kreatif dan digital. Artikel mendalam dan komprehensif dengan sajian infografik yang menarik menjadi karakter utama dari Kata Data. Kata Data berikhtiar untuk terus menyajikan beragam informasi berkualitas untuk kemajuan negeri dan untuk kepentingan bisnis Anda. Kami percaya demokrasi yang sehat tumbuh dari kehadiran informasi dan data yang akurat. Kalau bicara pakai data. Hidup terlalu pendek untuk membiarkan pemikiran-pemikiranmu, ide-idemu terdiam begitu saja. Untuk berubah, kita perlu melangkah.
Dan langkah itu lahir dari sebuah inspirasi. Republika, start moving.